Oke, semangat pagi teman-teman Advan di seluruh Indonesia. Bertemu lagi bersama saya Ihsan di bagian divisi Training and Development. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai Advan S6. Dan tentunya Advan ini akan dilengkapi dengan provider nomor 1 di Indonesia. Dan saat nanti kita akan perbandingkan dengan beberapa kompetitor yang menggunakan bundling juga nih. Tapi secara start kita udah menang duluan nih. Karena kita sudah menggunakan provider nomor 1 di Indonesia berdasarkan data market share kuartal ketiga dibandingkan beberapa provider yang ada di Indonesia. Nah, seperti teman-teman bisa lihat, S6 itu andalannya adalah full view. Ya, jadi di range harga yang di bawah 1 jutaan, kita juga punya kompetitor nih di bawah 1 jutaan, tapi belum full view. Dan kelebihannya kita di bagian desain dan juga untuk provider bundlingnya sudah ada dengan Telkomsel. Dan kalau misalnya ini kan kita lihat sendiri adalah bundlingnya per bulan itu adalah 6 GB. Kalau misalnya kita akumulasi sampai setahun itu sampai 72 GB. Berbeda dengan kompetitor, dia hanya sampai 12 GB. Dari sini aja kita udah start lebih awal dibandingkan kompetitor. Nah, untuk lebih detailnya saya akan menjelaskan mengenai perbandingan spek dan juga masalah provider itu bundlingnya kita dengan beberapa kompetitor. Untuk lebih detailnya kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, teman-teman, di bagian ini untuk penampilan kita sudah menggunakan yang namanya desain full view. Jadi yang full view itu artinya adalah kita bisa melihat game atau misalnya bermain game, melihat video, itu semuanya benar-benar full view tanpa harus menggunakan layar yang konvensional. Ibaratnya untuk perbandingan rasio layarnya kita ngomong aja 18:9. Beberapa kompetitor di harga di bawah 1 juta itu masih menggunakan 16:9. Jadi bisa kita bayangkan bahwa untuk rasio layar yang kita miliki itu jauh lebih baik dibandingkan beberapa kompetitor. Nah, pertanyaannya sekarang adalah ada beberapa kompetitor masih menggunakan layar poni. Dan ini mindsetnya orang adalah layar poni itu lebih bagus dibandingkan layar full view. Bener nggak? Bahkan sebagian dari antara teman-teman masih berpikiran bahwa yang poni itu masih lebih bagus dibandingkan full view. Pada faktanya, kalau teman-teman lihat kalau kita misalnya main PUBG atau misalnya main Mobile Legends, dengan adanya poni tersebut itu akan menghalangi kita dari navigasi dan juga map dari kompetitor atau musuh kita di situ. Nah, dengan full view itu lebih bagus. Nah, ada solusi dari beberapa kompetitor, dia ngomong kayak gini, ya nggak masalah kalau misalnya dia poni, kita bisa turunin lagi sehingga full view. Itu artinya apa? Dia menjawab sendiri bahwa full view poni itu nggak kita butuhkan, karena ujung-ujungnya bakal dimentokin. Jadi saat kita nonton, contoh misalnya nih lihat status Instagram, kemudian Instastories, kemudian WhatsApp dan sebagainya, itu pasti kepotong. Nonton video kepotong, enakan mana? Yang full view atau kepotong? Ini aja kita bisa sounding ke user untuk benefitnya. Jadi jangan latah tren tapi nggak tahu nih benefitnya apa dan apa untuk akomodasi kebutuhannya user tuh kayak gimana. Itu untuk masalah full view screen yang harus kita jual kepada user. Nah, apa sih sebenarnya full view itu? Berbeda full view itu secara perbandingan angka itu kita punya 18:9, sedangkan untuk kompetitor itu 16:9. Benefitnya adalah kita udah nggak punya lagi tombol yang di bagian bawah sini. Biasanya kan kalau misalnya ada tombol di sini agak horor kalau misalnya kita main Mobile Legends atau misalnya PUBG. Karena apa? Salah tekan back atau gimana tuh? Atau misalnya main Mobile Legends itu bakal AFK sendiri. Nah, dengan ini itu nggak bakal terjadi yang namanya tidak sengaja tersebut karena udah tidak ada dan benar-benar full view. Dan juga orang akan kelebihannya full view adalah enak genggam satu tangan. Berbeda dengan yang belum full view pasti akan agak melebar. Nah, dengan yang full view ini dia lebih memanjang, jadi lebih enak untuk handlingnya di saat bermain game ataupun nonton video. Untuk itu full view ya. Nah, selanjutnya untuk masalah warna. Nah, warnanya kita ada 3 varian. Jadi ada yang black, ini yang di tangan saya ini yang black. Ini keren banget, bener-bener manly banget. Ada juga yang gold, light gold. Mungkin teman-teman berpikir loh, kok warna goldnya agak warna putih-putih gitu ya? Teman-teman, ini adalah salah satu varian warna yang mahal. Bahkan kalau teman-teman lihat di beberapa kompetitor yang harga 3 juta, 4 jutaan ke atas, namanya juga gold dan nadanya senada dengan punya kita. Namun, kita bisa tebak siapa yang pertama kali mengeluarkan tipe warna yang seperti ini. Advan pertama kali di Indonesia ya. Bahkan yang namanya warna putih, ada beberapa yang warna putih nggak semuanya warna putih. Ada putih susu, ada putih gading dan sebagainya. Dan kita punya campaign gold. Jadi jangan heran ya, ini kok warna putih ini salah tulis, enggak. Ini warnanya gold. Dan ada juga warna biru dan benar-benar desainnya glossy banget dan eye-catching lah.
Karena semua orang membeli produk itu berdasarkan desainnya dulu. Kalau desainnya udah klik di hati, kita pasti bakal beli. Tapi kalau misalnya desainnya masih agak meragukan, kita pasti nggak bakal beli. Karena kita aja kalau misalnya cari pasangan, ngeliat apanya dulu? Pasti dari mukanya dulu kan, penampilannya dulu, gukutulnya. Kalau misalnya udah oke, klik di hati, baru kita pilih. Dan kita sudah memiliki X faktor yang pertama itu. Jadi kita bisa lah untuk menjual barang ini dengan desain yang lebih mumpuni dibandingkan kompetitor yang masih di 16:9. Selanjutnya, untuk kamera belakang kita mempunyai resolusi 5 megapiksel. Benefitnya apa saja? Itu ada pro kamera. Jadi teman-teman bisa bayangkan di handphone dengan range harga di bawah 1 juta sudah mempunyai fitur yang namanya pro kamera. Pro kamera itu apa sih? Nah, di pro kamera itu teman-teman bisa mengatur ISO-nya. Apa itu ISO? ISO itu kita bisa atur dari angka 100 sampai 800. Jadi kalau misalnya angkanya 100, itu biasanya kita gunakan dengan pencahayaan yang maksimal. Karena ISO itu secara sederhana adalah ibaratnya prajurit-prajurit kecil yang mengambil partikel-partikel cahaya untuk membantu pencahayaan. Jadi kalau misalnya rendah, kita pakai pencahayaan yang bagus nih, pakai ISO yang rendah aja. Karena biar nggak overlighting. Tapi kalau misalnya kita dalam ruangan, itu sebaiknya kita pakai ISO yang lebih gede untuk memaksimalkan pencahayaannya kita. Dan kita bisa bayangkan di range handphone yang harga 1 jutaan ke bawah aja udah memiliki fitur pro kamera. Nggak sampai di situ, kita juga udah memiliki fitur yang namanya beauty. Biasanya itu cewek-cewek atau misalnya mau selfie, itu biasanya mandi dulu. Kelamaan, mending langsung beauty aja. Kita bisa atur nih, mau dimancungin hidungnya, mau apakah benar-benar ditirusin hidung, dagunya, atau diperputih, dipersegar, itu semuanya bisa dengan menggunakan fitur beauty. Jadi nggak usah repot-repot balik ke belakang dulu, cuci muka dulu, nggak usah repot-repot. Pokoknya semua all in one di handphonenya kita. Nah, untuk bagian selanjutnya time lapse. Teman-teman pasti pernah ngelihat atau mungkin pernah bermimpi nih, ngelihat flash, larinya gimana caranya dia bikin ya? Dia larinya biasa-biasa aja tapi jadi cepat. Dengan Advan S6, teman-teman bisa ngerekam saat lari dan itu kecepatannya menjadi dramatis lebih cepat dibandingkan kecepatan biasa dengan menggunakan fitur time lapse. Dan beberapa kompetitor yang harganya, let's say kita bilang harga umroh, itu udah ada juga loh di masalah time lapse seperti ini. Jadi kita nggak usah berpikir harus beli handphone yang mahal-mahal dulu nih untuk mendapatkan fitur yang seperti ini. Selanjutnya ada fancam. Fancam itu kita bisa bikin ya video foto-foto yang unik-unik gitu tanpa menggunakan kuota. Night mode. Jadi night mode kalau misalnya kita foto nggak usah khawatir walaupun minim cahaya, kita udah bisa memberikan hasil gambar yang benar-benar dramatis dengan lighting yang sangat bagus sekali dengan fitur night mode. Selanjutnya ada yang namanya tag foto. Jadi kalau misalnya kita di beberapa brand kompetitor itu kalau misalnya absen, dia masih menggunakan story cam for WeChat atau misalnya tem for foto. Ini nggak usah, tinggal kita atur di fotonya aja, tinggal cari nih mau pakai tanggal, mau pakai lokasi, semuanya udah komplit. Jadi nggak usah download aplikasi ketiga yang itu akan menambah beban performa dari internal memory. Selanjutnya ada namanya smell capture. Beberapa kompetitor itu menggunakan bukan smell capture tapi menggunakan handshake. Jadi itu nggak alami sekali saat kita motret. Jadi masa iya kita udah bawa barang-barang lagi plesiran di luar negeri, bawa barang belanjaan mau foto harus angkat tangan dulu. Itu nggak alami banget. Berbeda dengan yang kita miliki, kita tinggal senyum aja, itu langsung artificial intelligence yang kita miliki, teknologi itu langsung mengcapture dan mengambil foto itu tanpa ada usaha yang terlalu maksimal. Berbeda lagi ada beberapa kompetitor yang menggunakan kalimat cheese. Itu gimana keadaannya kalau misalnya lagi traffic atau misalnya lagi ramai atau misalnya kita dalam mall dan benar-benar suasana musik itu agak ramai banget. Itu nggak bakal kepake sama sekali. Dan smell capture ini udah solusi banget dibandingkan beberapa fitur dari kompetitor. Ini baru kamera belakangnya aja nih, 5 megapiksel, tapi fitur yang teman-teman dapatkan di range harga 1 juta itu nggak kalah dibandingkan handphone yang harga 2 jutaan ke atas. Jadi ini benar-benar keputusan dari teman-teman nih, mau valuable atau ini udah worth it banget lah di kelasnya. Ini untuk kamera belakang ya. Selanjutnya kita lanjut lagi di kamera bagian depan. Jadi depan belakang sudah 5 megapiksel dan jangan heran karena kita udah full view. Ini udah full view, jadi untuk masalah kameranya kita bisa rubah menjadi 16:9. Jadi untuk resolusi udah benar-benar full banget. Untuk fitur-fiturnya kurang lebih sama, ada quick face mode, kemudian smell capture, face age photo, jadi kita bisa mendeteksi nih usia kita berapa. Tapi teman-teman jangan khawatir, kalau misalnya di beberapa kompetitor juga ada nih, ada beberapa yang mengatakan bahwa face age photo tuh nggak rasional. Itu bisa kita hilangkan, tinggal masuk di pengaturan aja, hilangkan tanda pengenalan wajah, udah selesai.
Intinya user minta apa kita turutin aja, tinggal di setting aja kok, simple. Tapi terkadang sometimes orang butuh juga nih yang namanya PSX, mungkin seru-seruan atau dan sebagainya, itu bisa kita akomodasi di fitur Advan S6. Tag foto juga udah ada, bokeh, selfie. Nah, sekarang lagi in ya yang namanya handphone dengan dual kamera. Pertanyaannya adalah, buat apa sih dual kamera tersebut? Pasti salah satu tujuannya adalah buat bokeh. Bener kan? Nah, di sini kita nggak usah pakai dual kamera karena kita sudah punya teknologi yang namanya portrait mode. Jadi tinggal portrait mode kita bisa selfie dan di belakangnya bisa kita atur blurnya secara dramatis. Mau deepnya lebih gimana itu tinggal kita atur aja. Mau ditingkatkan atau pun direndahkan. Itu untuk masalah kamera depannya. Jadi nggak perlu ya beli handphone yang dual kamera atau quad kamera nih, dua di belakang, dua di depan untuk menghasilkan efek bokeh. Kalau misalnya dengan satu kamera aja udah bisa, why not gitu loh. Nggak usah buang duit untuk hal-hal yang nggak perlu gitu. Kalau misalnya kita dapat dengan harga yang terjangkau, mending kita pakai yang terjangkau aja. Karena kita bisa menggunakan alokasikan ke keperluan yang lainnya. Itu untuk kamera depan. Selanjutnya, untuk masalah speaker, kita sudah menggunakan K8 amplifier. Nah teman-teman pasti bertanya, apa tuh K8 amplifier? For your information aja nih, untuk K8 amplifier ini benar-benar untuk penghasilan suara tuh dia gede, tapi enggak nusuk di telinga. Berbeda dengan beberapa kompetitor, keras emang keras, tapi nyaman nggak? Belum tentu. Nah, di Advan ini untuk masalah kerasnya ada, tapi tetap nyaman di telinga. Ya, bahasa sederhananya kita bilang bulat. Dan kerennya lagi, kita peletakan speakernya kita ada di bawah sini, di sampingnya bagian bawah. Berbeda dengan kompetitor itu di bagian bawah. Sekarang saya tanya sama teman-teman nih, kalau teman-teman nonton YouTube, terus taruh handphonenya di atas meja, speakernya ada di bawah, keluar nggak suaranya? Pastinya enggak. Enggak bakal keluar. Kenapa? Ketutupan. Berbeda dengan kita sudah memikirkan semuanya itu dan kita peletakannya ada di bawah. Kita mau tengkurapkan nggak masalah, mau diterlentangkan juga nggak masalah, karena benar-benar bakal keluar dari bawah sini. Dan teknologi yang kita pakai K8 amplifier. Jadi bisa kebayangkan, udah peletakannya sudah sangat proporsional banget, teknologi yang kita gunakan juga udah oke banget. Jadi kenapa enggak dibandingkan kompetitor? Nah teman-teman bakal saya perlihatkan peletakan speaker dari beberapa kompetitor, dan ini dari hal sederhana receh gini aja, tapi benar-benar akan berdampak terhadap performa handphone saat digunakan, entah itu streaming YouTube, Joox, Spotify, dan lain sebagainya. Itu untuk masalah audionya ya. Nah ini yang paling keren nih, Advan Secure. Apa sih Advan Secure itu? Keamanan yang dimiliki oleh Advan, kita bisa bilang kita terbaik di kelasnya, khususnya dalam hal pencegahan dalam kehilangan data-data. Saya sempat cerita aja nih dikit ya, ada beberapa teman kita sebelumnya kerja bareng sama kita di Advan, namun dia pindah brand dan dia kehilangan handphonenya. Dia japri saya, Pak ini handphone saya hilang nih, bisa nggak kita melacak keberadaan handphone tersebut? Saya bilang, waduh nggak bisa. Karena teknologi itu nggak semua ada di handphone walaupun dia mereknya mahal. Nah ini juga bisa kita jadikan bahan bahwa brand itu bukan segalanya. Intinya apakah brand tersebut bisa memenuhi kebutuhan user atau enggak. Makanya saya bilang di sini teman-teman, tidak ada barang yang tidak bisa dijual. Tapi yang ada adalah apakah kita bisa menjual barang tersebut. Yang satu harus kita gali adalah teknik selling skill, dan nanti akan kita bahas selanjutnya lebih deep tentang FAB dan spin, namun bukan di sini ini untuk masalah spek dan sebagainya. Namun untuk lebih detailnya kita akan jelaskan lebih detail untuk di pertemuan selanjutnya. Nah, Advan Secure dulu nih, kita masuk di untuk masa pembahasannya dulu ada fingerprint. Nah, di beberapa kompetitor untuk masalah fingerprint dia minus fingerprint, padahal range harganya sama. Pertanyaannya adalah, emang bisa? Mungkinlah ada beberapa kompetitor di kelas yang sama, dia beda 100.000. Atau ada juga yang di bawah 100.000 dari mana tidak. Mereka berpikir, mending saya beli yang di bawah 100.000, walaupun minus fingerprint. Kita tanya sama dia, Kak ini nggak ada fingerprintnya loh Kak. Kakak kalau misalnya buka aplikasi dan sebagainya, ujung-ujungnya pakai pola lagi. Itu old banget gitu loh. Nah sekarang kita sudah pakai fingerprint, emang kakak bisa datang ke service center, terus tambah 100.000 yang nggak ada fingerprint jadi fingerprint. Bisa nggak? Kan nggak mungkin banget gitu loh. Nah di sini, kalau misalnya kakak memang kebutuhannya adalah fingerprint, itu nggak usah pakai yang lain. Karena ini bukan mobil. Yang standar, yang peleknya standar, kita rubah jadi racing. Nggak mungkin seperti itu. Gitu ya. Jadi itu yang bisa kita jelaskan ke user. Jangan sampai dia berpikir beda sedikit, dia mengorbankan hal-hal yang penting. Dan ini nggak bisa ditambah seperti kayak ganti kartu dan sebagainya. Ini bawaan dari handphone. Gitu.
Lanjut lagi, nah guest mode. Apa sih guest mode itu? Nah, guest mode itu adalah mode tamu. Jadi teman-teman gak usah khawatir, sometimes kan kita bawa handphone, orang penasaran nih, wih handphonenya keren banget tuh modelnya tuh, boleh dong dipinjem. Pas dipinjemin, kita serba salah. Nggak dipinjemin ada aplikasi yang pribadi, ada foto yang pribadi, dan segala hal yang benar-benar privasi kita lah ya. Hal pekerjaan dan sebagainya. Kita nggak pinjamin dia udah akrab, udah keluarga dan sebagainya. Kalau nggak dipinjamin, serba salah. Nah, di Advan itu udah mendapatkan solusinya, kita tinggal pinjamin aja, tapi tinggal dirubah aja nih. Jadi guest mode, jadi ada tamu, ada yang pemilik utama. Nah kita rubah aja ke bagian tamu aja. Jadi pas kita masuk ke bagian tamu, itu semuanya benar-benar settingan handphonenya kita kayak handphone baru. Kameranya udah, galeri udah nggak ada, video udah nggak ada, aplikasi-aplikasi udah nggak ada, benar-benar kayak handphone baru. Dan kelebihannya kita, ada beberapa kompetitor, dia cuma bisa sampai maksimal 2 akun saja. Kalau kita bedanya apa? Kita bisa sampai 5 akun. Jadi bayangkan kalau misalnya orang gembar-gemborkan, kita bisa sampai menggunakan aplikasi sampai 2 akun, kita bisa sampai 5 akun. Dari WhatsApp, mau dari Gojek, dan sebagainya itu bisa sampai 5 akun. Oke, jadi guest mode-nya kita lebih unggul dibandingkan kompetitor yang cuma bisa sampai 2 akun. Kita ingat 5 akun. Nah, lanjut lagi nih, anti-theft. Apa sih anti-theft itu? Nah, dibandingkan dengan 5 brand smartphone top 5 di Indonesia, kita bilang untuk keamanan kita nomor 1. Saya nggak ngomong karena kita di Advan, enggak, tapi kita berdasarkan fakta. Sekarang deh teman-teman, kalau handphone teman-teman hilang, teman-teman bisa tahu nggak siapa pencuri handphone tersebut? Nggak bakal bisa, tapi di Advan itu bisa. Nah, perbedaannya kita dibandingkan kompetitor, ya kalau hilang ya hilang aja, atau paling enggak dia bisa pakai yang namanya aplikasi pihak ketiga. Tapi itu nggak sangat efektif. Aplikasi pihak ketiga sampai gimana sih? Kan bisa kita uninstall. Sedangkan yang bawaannya kita nggak bakal bisa di-uninstall, karena ini benar-benar bawaannya kita. Kelebihannya apa saja? Teman-teman bisa mengetahui posisi dari handphone tersebut. Dan ini penting banget kalau misalnya kita punya keluarga atau misalnya kekasih ya. Yang kamu ada di mana? Ya kita sambil ngecek kejujurannya dia juga gitu kan. Yang kamu ada di mana? Ternyata ada di Roxy, ternyata ada di tempat lain. Loh, kok kamu tahu? Karena kita bisa memposisikan handphone tersebut. Yang mana handphone lain belum tentu bisa seperti itu. Ada juga nih manual shot. Kita bisa tahu nih siapa terakhir yang menghandle handphonenya kita. Ada juga phone rings. Jadi walaupun handphone kita dicuri, kita nggak usah khawatir kalau misalnya di silent sama dia. Karena tetap walaupun di silent maupun digetarkan, itu tetap akan mengeluarkan bunyi. Destroy data, bisa hancurkan data dari jarak jauh. Lock mobile phone, kita bisa ngunci handphone kita dari jarak jauh. Dan juga evidence foto. Jadi kita bisa tahu, kalau misalnya teman-teman punya handphonenya hilang, tinggal dilaporin aja ke polisi, ini yang curi handphone saya, lokasinya di sini, terakhir di sini. Sangat komplit. Jadi data kita serahkan kantor polisi, benar-benar bagus. Bahkan untuk masalah kehilangan data atau misalnya data privasi kita tersebar, kita bisa hapus dari jarak jauh. Canggih kan? Jadi nggak usah khawatir data pribadi, foto pribadi, video pribadi, aplikasi pribadi viral di sosial media. Itu dari anti-theft yang bisa kita sounding. Dan untuk fitur seperti ini ada memang benar, tapi dari luar negeri. Dan harganya harga umroh. Dan kalau misalnya kita dengan harga di bawah 1 juta udah bisa, kenapa enggak gitu loh ya? Itu untuk masalah anti-theft-nya ini. Nah, selanjutnya nih, special bundling. Kita udah dari speknya aja kita udah menang. Ditambah lagi dengan special bundling. Special bundling yang namanya handphone tanpa kuota, ibaratnya manusia tanpa jantung. Nggak bisa ngapa-ngapain, ibaratnya mobil tanpa bensin. Jadi benar-benar handphone dan kuota itu udah satu paket yang udah harus ada gitu loh. Dan di sini kita beli handphone, udah dapat paketannya. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan gitu loh kan. Nah, dari tahun ini kita udah kerjasama dengan Telkomsel. Berbeda dengan kompetitor, masih yang belum terkenal Telkomsel. Kita udah pakai yang namanya iLight, jadi 6 GB per bulan, plus 100 menit nelpon, plus 500 SMS. Gitu. Terus, dan kerennya lagi, kita cuma top up 50.000 doang, yang dipotong berapa? Bukan 50.000. Teman-teman pas tahu kan kalau Telkomsel itu harganya mahal. 1 giga aja bisa kena 20.000. 6 giga kali deh tuh 120.000. Ini cuma 10 rupiah aja. 10 rupiah mah 100 rupiahnya nggak masalah, ini 10 rupiah. Jadi bisa dibayangkan 12 tahun kali 10 rupiah cuma 120 rupiah doang. Yang mana tuh yang bisa kayak gini? Cuman Advan. Itu untuk masalah paketannya ya. Nah sekarang kita masuk di perbandingan kompetitor.
Oh sorry, untuk masalah spesifikasi, kita lihat dulu nih. Jadi ukuran layar Advance S6 ini, itu ukuran layarnya 5,5 inci, dia RAM-nya udah 1, internal memori 8 GB, RAM-nya itu udah 2200. Jadi untuk masalah akomodasi kehidupan kita hari-harian itu udah nggak masalah lah. Udah cukup lah di batas wajar, apalagi di range harga di bawah 1 juta, kita mendapatkan lebih dari apa yang kita bayar. Jadi ibaratnya siapa sih yang nggak mau untung, dan keuntungan tersebut kita dapatkan kalau kita beli di Advance S6 dibandingkan kompetitor, itu yang penting. Nah, kita bandingkan dulu nih untuk masalah Advance S6 dibandingkan Extreme OnePlus. Kalau kita bandingkan sendiri di sini untuk range harganya, kita harganya 800 ribuan, sedangkan dia 900 ribuan. Pertanyaannya, kenapa dia harus lebih mahal? Padahal kalau kita breakdown one by one, step by step, apple to apple spesifikasinya, kita masih lebih menang. Dari masalah RAM, sama-sama RAM-nya 1, internal sama-sama 8, tapi ingat nih, dia baterainya cuman, dia nggak punya, dia bekerja sama hanya dengan XL. Nah tentu, walaupun kita nggak no offense ya, no offense, tapi fakta udah mengetahui bahwa Telkomsel better dibandingkan XL. Dan kita udah kerjasama dengan dengan Telkomsel, kompetitor dengan range harga yang sama, tapi kerjasama dengan XL. Benar kan? Ini teman-teman bisa lihat lebih detailnya. Dari sini aja yang warna merah itu menandakan bahwa itu kekurangan dari kompetitor, padahal harganya mahal. Sedangkan kita, harga enggak terlalu mahal, dan emang kita tujuannya adalah semua orang bisa menikmati teknologi dengan harga yang nggak overpriced. Dan ini kita buktikan di Advance S6 ini. Bahkan dari tipe entry levelnya pun sampai high-end-nya kita itu udah menerapkan prinsip-prinsip yang utama tersebut untuk masalah Extreme OnePlus. Selanjutnya, iPhone. Nah, kalau iPhone nih lebih gimana ya, kita masih lebih pede lagi lah. Karena apa? Kita udah full view, dia belum full view. Baterainya masih 2000, kita udah 2200. Kita ibaratnya seperti apa ya? Ini teman-teman bisa lihat perbandingan antara yang merah dan hitam. Kita mempunyai banyak sekali kelebihan dan di range harga yang sama. Dan ingat, dia dipotong pulsa 25.000 per bulan. 25.000 kali 10 bulan aja udah 250.000. Tambah 2 bulan lagi, mahal lagi. Ini cuma Rp10 doang. Udah dapat 72 GB. Pertanyaan teman-teman, 72 GB lebih bagus mana dibandingkan yang 12 GB? Itu orang yang nggak bisa matematika kalau bilang yang udah 12 GB. Ini 72 GB dan kuota yang paling kencang di Indonesia, Telkomsel. Itu yang bisa kita sounding ke user. Dan kalau teman-teman misalnya bingung nih, waduh saya mau sounding apa ya sama user ya? Teman-teman tinggal screenshot aja materi ini, dilihatkan aja ke user. Apa sih yang kakak butuhkan? Kalau masalah main game, sama kok speknya. Kalau masalah layar, sama kok layarnya. Bahkan lebih bagus karena desainnya udah full view. Tapi bundling paketnya kita sama, lebih bagus. Untuk provider kita udah kerjasama dengan top brand, top provider di Indonesia berdasarkan market share. Ya, harganya pun juga bukan harga ecek-ecek gitu loh. Ya. Nah, cara aktivasinya gimana? Sama standar, teman-teman pasti lebih tahu lah, di orang-orang di lapangan pasti lebih tahu. Jadi untuk aktivasi itu gampang, biasa untuk aktivasi register prabayar, NIK, KK, register dan sebagainya. Kemudian tinggal dimasukin aja kodenya bintang 363 dan seterusnya. Nanti akan ada SMS notifikasi, pilih beli aja dan tinggal isi ulang 50.000, yang ditarik cuma Rp10. Itu mah nggak goyang, kita beli permen pun Rp100 nggak ikhlas, Rp10 apalagi, nggak ada masalah, no big deal for us. Nah, selanjutnya untuk detail-detail untuk kuotanya dia, itu udah gede banget. Internet 1 GB. Kalau kompetitor, cuman sebatas itu. Kita lebih beyond the expectation, lebih dari yang kita harapkan. Instagram kita udah punya, dia nggak bisa pakai Instagram. Facebook nggak bisa, kita udah bisa pakai Instagram. Yang namanya anak muda sekarang, Instagram tuh udah nomor 1. Benar kan? Nah, kita kalau pakai kuota 1 GB kita nggak cukup. Dengan 6 GB seperti ini, apalagi kita akumulasi 72 GB, itu udah surga banget. Udah bisa eksis lah, udah bisa tahu apa yang viral di sosial media. Jadi nggak jadi orang yang cupu-cupu banget lah. Dengan Advance S6, dengan provider Telkomsel, itu udah benar-benar persatuan yang let's say itu udah worth it banget untuk dibeli di range harga di bawah 1 juta dibandingkan kompetitor di range harga yang sama, udah speknya kalah, providernya juga kalah, after salesnya juga kalah, dan tentunya teman-teman promotor di lapangan itu masih lebih ganteng-ganteng dan cantik-cantik dibandingkan promotor yang ada di kompetitor. Harapan saya seperti itu. Jadi tinggal kita buktikan aja bahwa kita harus menjual jauh lebih banyak, apalagi
spek yang kita miliki jauh lebih tinggi, provider yang kita miliki jauh lebih oke dibandingkan kompetitor. Terus apalagi sih alasan kita nggak jualan, bener kan? Kalau misalnya masih bingung, tinggal screenshot aja, kasih lihat ke user, gitu. Oke teman-teman, dari semua penjelasan itu, satu pesan saya aja sama teman-teman, before you solve something to the other, you have to solve the things in yourself. Jadi sebelum kita menjual barang tersebut ke orang, kamu harus yakinkan dulu kamu bisa menjual barang tersebut di diri kamu. Karena apa? Jangan sampai kalian menjual barang, ada terbersit pikiran bahwa something guilty, merasa bersalah dan sebagainya. Jangan seperti itu. Karena apa? Kalian jualnya benar-benar ada beban. Tapi ingat, setiap produk itu ada market share-nya. Kalau misalnya orang yang budgetnya harganya 1 jutaan, kalau beli 4 juta bisa nggak? Nggak bisa. Jadi tidak ada barang yang tidak bisa dijual. Dan berdasarkan survei, harga 1 juta, 2 juta itu adalah sangat luar biasa sekali. Dan ini adalah kesempatan kita mempunyai kerjasama dengan provider Telkomsel. Kita udah training dengan benar-benar matang, semuanya sudah dikupas lebih detail. Harapannya kita bisa achieve lah. Semua brand handphone itu benar-benar pesta. Kalau misalnya brand handphone yang lain pesta, kenapa kita sebagai pemimpin brand lokal terbaik sampai saat ini, kenapa nggak berpesta? Jadi teman-teman, harapannya kita adalah kita sama-sama berjuang bersama. Pokoknya Advan harus kembali menjadi top smartphone in Indonesia. Itu aja teman-teman, makasih banyak. Kalau misalnya ada kendala atau apapun itu, silakan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ke bagian development. Thank you.